Ada orang yang hobi membaca sholawat ya. Ada dalam sebuah penjelasan keutamaan membaca sholawat Ibrahimiyah. Tahu sholawat Ibrahimiyah? Sholawat Ibrahimiyah sholawat tahiyat akhir ya. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ini ceritanya ada orang sudah lama belum menikah ya. Sudah usianya sudah tua 40 tahun. Padahal dia seorang wanita 40 tahun belum bersuami. Jangankan bersuami, ada yang titip salam saja tidak ada. Bayangkan betapa galaunya seorang wanita, usia sudah tua, tidak ada yang mau mendekat. Jangankan serius, titip salam pun tidak ada. Maka dalam keterputusasaannya dia baca sholawat Ibrahimiyah. Tiap siang malam, tiap hari dia baca sholawat Ibrahimiyah tanpa bolong ya. Karena memang di antara syarat dikabulkannya doa itu harus istiqomah, jangan bolong. Kalau kamu sekarang mengamalkan besok tidak, kemudian besoknya lagi mengamalkan besoknya lagi tidak, itu namanya bolong-bolong. Kalau kita sedang wiridan, sedang mengamalkan sebuah amalan, jangan bolong, harus istiqomah. Nah, si wanita tadi kemudian dia baca sholawat Ibrahimiyah secara istiqomah, artinya tidak bolong, rutin ya dibaca sholawat Ibrahimiyah itu. Sambil menangis, ya Allah, putus harapanku dari manusia, putus harapanku dari orang-orang, mereka malah mencemoohkan saya. Tidak ada tempat surat bagi saya untuk mereka, karena mereka hanya mentertawakan saya, seorang wanita tua yang tidak laku-laku. Padahal saya juga seorang wanita normal yang punya keinginan seperti umumnya manusia yang lain. Menangis di malam hari. Akhirnya 40 hari kemudian dia membaca sholawat Ibrahim, lanjut sampai 2 bulan dia baca Ibrahimiyah. Ditambah dengan membaca Al-Quran, karena memang pengetahuan yang Allah berikan, ilham yang Allah berikan, petunjuk yang Allah berikan itu adalah membaca sholawat. Baca sholawat, dia baca sholawat dengan baca Al-Quran. Dia dapat petunjuk seperti itu. Nah, ini luar biasa. 2 bulan dia mengamalkan sholawat Ibrahimiyah min khairi adad, tanpa hitungan, terus-terusan dia baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan seterusnya sampai berulang-ulang ribuan kali dia baca sholawat Ibrahimiyah. Akhirnya apa yang terjadi? Datang seorang laki-laki yang sama sifat dan karakter seperti dia, tidak pernah main dengan perempuan. Kalau perempuan tadi tidak pernah main dengan laki-laki ya, dia tidak pernah main dengan perempuan, belum pernah pacaran sama. Si laki-laki itu naksir sama wanita tadi, tetapi bukan salam-salaman, bukan PDKT, enggak, langsung to the point saja. Dia tanya, wahai saudari, maukah Anda menikah dengan saya? Coba to the point seperti itu gitu ya. Mungkin wanita zaman sekarang kalau to the point seperti itu nggak mau ya. Ya, mau nggak sampai ada orang laki-laki belum kenal ujung-ujung ngajak kawin. Wahai Teh Ilpa, maukah kau menikah sekarang dengan saya sekarang? Gitu. Mungkin kata Teh Ilpa, wah kaget ini ada orang stres nih. Ujuk-ujuk minta kawin. Ini sih enggak, karena dia tahu dilihat karakter laki-laki itu baik orangnya. Kalau kau mau datanglah ke orang tua, aku datang ke orang tuanya. Lalu melamar, bukan apa namanya, lalu akad menikah. Enggak lama itu, langsung menikah. Enggak pakai khitbah. Hati-hati, khitbah itu kadang-kadang membawa dampak negatif. Orang yang sudah dikhitbah kadang-kadang merasa itu istrinya halal itu, dibawa jalan-jalan, dibawa plus, itu dosa, itu belum halal ya. Hati-hati dengan khitbah itu. Artinya bukan khitbahnya yang dipermasalahkan, ini pasca khitbahnya, hati-hati. Menikahlah si laki-laki tadi dengan perempuan yang mengamalkan sholawat Ibrahimiyah. Luar biasa. Habis nikah tidak lama kemudian Allah memberikan keajaiban, si perempuan itu hamil, padahal sudah di usia tua 40 tahun lebih. Punya anak ceritanya. Setelah punya anak, si perempuan ingin ngebut. Kenapa? Karena usia sudah tua. Dia ngobrol sama suaminya, Ang, saya ingin punya anak lagi. Yuk kita minta sama Allah, kita berobat supaya kita terus dianugerahi keturunan yang soleh dan solehah. Nah, karena usia kita sudah tua gitu. Jadi akhirnya dia berusaha, ternyata belum juga dikasih lagi. Maka akhirnya dia mencoba konsultasi kepada para dokter. Apa sebabnya saya belum punya anak lagi gitu. Ketika diperiksa,
Ya, ternyata si perempuan itu punya penyakit kista. Ya, kista ovarium di sel telurnya ada kistanya, sehingga kata dokter wanita tipe seperti ini tidak mungkin punya anak karena sperma yang masuk dia akan mati gitu ya oleh penyakit kistanya tadi. Ya, nggak percaya perempuan itu, datanglah dia ke dokter yang lain. Dokter kedua dia datangi, jawabannya sama, Mbak, ini adalah punya penyakit yang sabar saja karena secara teori kedokteran ini sudah mustahil untuk mempunyai keturunan. Si perempuan itu masih belum percaya, masih belum yakin, datang lagi. Beberapa dokter dia datangi, kesimpulan dan jawabannya sama, bahwa dia tidak mungkin punya anak alias mandul. Nangis. Siapa sih perempuan yang tidak nangis? Walaupun sudah punya anak nangis ya, nangis. Betapa pedihnya, betapa sakitnya hati dia itu. Lagi-lagi dia curhat kepada Allah. Ya Allah, kenapa sih orang selalu menyakiti saya? Dulu ketika menikah hampir tidak ada orang yang mau dengan saya. Sekarang kondisi seperti ini, semua orang sepertinya sama menyakiti saya. Engkau yang sayang kepada saya ya Allah, Engkau yang cinta kepada saya. Tolong saya ya Allah, dengarkan jeritan hati saya. Nangis perempuan tadi. Di tengah malam dia menangis, minta kepada Allah. Dia tutup pintu-pintu manusia, tidak datang lagi kepada manusia, karena curhat kepada manusia berakhir kecewa. Ya. Tapi curhat kepada Allah, ini solusi yang akan Allah berikan kepada dia. Dia yakin, hakul yakin Allah mendengar ceritanya. Tiap malam di saat orang lain tidur, dia baca sholawat nariyah sambil menangis. Dia baca Al-Quran, luar biasa. Apa yang terjadi kemudian? 40 hari, belum sampai 2 bulan. Dia dinyatakan hamil, positif hamil. Luar biasa, betapa bangganya, betapa senangnya si wanita tadi mendapatkan kondisi dirinya dalam keadaan hamil. Dia konsultasi ke dokter yang memvonis dirinya mandul. Dokter kaget, ibu berobat kemana? Ibu operasi di mana? Saya tidak berobat kemana-mana dok. Kenapa? Saya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata Allah lebih sayang kepada saya daripada dokter. Dokter heran, karena secara teori kedokteran tidak mungkin, penyakitnya sudah parah. Gitu. Akhirnya dia hamil lagi, punya anak lagi, hamilnya dalam kondisi normal, anaknya juga dalam kondisi normal, sehat, dan anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, yang lucu-lucu. Ini berkah membaca sholawat. Dia membaca sholawat karena apa? Karena waridun ilahiyun, karena petunjuk ilahi yang datang ke dalam hatinya adalah membaca sholawat. Jadi gitu, orang akan melakukan amalan sesuai dengan petunjuk batin yang Allah berikan ke dalam diri.